dipanggilkanlah kiai itu, didatangkan ke sana. Nah, kiai ditemani oleh Pak RT dan beberapa warga kampung. Setelah maghrib langsung menuju ke makam. Ditunggulah di makam itu. Jadi orang-orang ini ada sekitar 5-7 orang, termasuk Pak Kiai ini melihat langsung dari makam si Mbak ini seperti keluar asap. Jadi benar-benar kayak di film-film lah. Setelah langsung berubah dari pocong. Setelah dari pocong dia ini jalan. Sosok si Mbak ini jalan. Nah dari situlah langsung Pak Kiai ini mendekat. Sosok ini hilang lagi. Sosok ini hilang, Pak Kiai mendekat ke makam Simba, terus beliau membacakan doa. Setelah itu beliau ini kan bawa kendi yang sudah diisi air. Kendi ini ditiup setelah membacakan doa, terus dipecah persis di atas makamnya itu. Setelah itu, kesaksian dari warga ini mereka melihat ada asap. Yang kayak asap ini balik ke makam itu. Nah setelah kejadian itu, memang jarang lagi ada penampakan sosok nenek-nenek ini. Tapi beberapa tahun kemudian, ada yang masih mengaku masih didatengin sosok nenek-nenek ini. Makanya sampai hari itu, di kampungku itu, anti membicarakan sosok nenek-nenek ini. Karena mereka itu kayak percaya bahwa kalau si nenek ini diceritain, dia ini pasti datang. Entah datang dalam mimpi, atau mungkin datang dalam ketukan pintu, apalagi nyebut namanya. Aku sendiri sebenarnya tahu namanya, cuman aku nggak berani menyebutkan di sini karena masih ada keluarganya di sana. Jadi hal itu mungkin sampai sekarang masih terjadi karena aku sudah nggak tinggal di sana. Nah, jadi cerita Simba itulah yang sangat santer dulu yang terjadi di kampungku. Oke, gila sih. Tapi Mas Itang, keluarga Mas Itang masih ada yang di kampung itu? Nggak ada lagi. Jadi juga? angkatan-angkatanku setelah mereka nikah, mereka umumnya sudah pindah. Adapun yang tinggal di sana ini ya kebanyakan sudah orang-orang baru semua. Kalau keluarga aku sudah nggak di sana semua. Keluarga nggak di sana semua lagi ya? Teman-temanku sendiri juga sudah nggak ada sih, setahu aku nggak ada. Dan ini kan tadi Mas Itang katanya tahu namanya nih, atau beberapa orang di sana tahu namanya, tapi memang nggak mau menyebutkan si nama sosok nenek-nenek ini. Apakah emang si nama ini jadi nama yang kayak apa ya, kayak pamali lah kalau disebut nama ini, jangan disebut di sana gitu, di kampung itu? Kalau menurut ini ya, sepengetahuan kami itu mungkin orang-orang ini sudah terlanjur takut. Jadi dia sampai takut menyebutkan namanya. Bukan karena dia percaya kalau disebutkan dia datang. Kayaknya sih karena memang cerita itu kan kayak teror, benar-benar diteror. Sampai-sampai semua ngungsi ya, banyak yang ngungsi kan. Jadi kayaknya lebih baik nggak nyebutkan nama. Karena ya mereka takut itu tadi. Takut entah ini, kalau di Jawa itu kan apa ya, setelah cerita itu kan kadang-kadang kita kebawa mimpi. Atau tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi di sana. Nah itu masih dipercaya gitu loh di sana itu. Nih, berarti sampai sekarang kuburannya pun masih ada ya? Masih ada. Masih ada kuburan. Keluarganya pun masih ada. Keluarganya di sana. Keluarganya masih ada tinggal di sana. Yang bahkan si cucunya itu ya masih ada ya? Cucunya masih ada, sudah berumah tangga juga. Oke. Gila sih. Sampai segitunya Mas. Iya. Masih tahu. Waktu nenek itu meninggal ya, si Mbah ini meninggal ya. Meninggalnya karena kenapa Mas? Meninggalnya itu katanya serangan jantung karena beliau ini nggak mengalami sakit lebih dulu. Tiba-tiba meninggal. Jadi nenek ini memang sore itu dikabarkan meninggal. Kayaknya sih memang serangan jantung ya, karena beliau nggak mengalami sakit lebih dulu kan. Itulah yang dipercaya orang-orang. Ya tiba-tiba aja ya. Dan ini kan gentayangan sampai seperti itu Mas. Sampai parah banget nih. Kalau aku bilang parah banget ya. Pernah tahu nggak warga setempat nih, nenek itu pernah mempelajari ilmu apa, atau si nenek itu punya pegangan apa seperti itu ya? Ada nggak Mas pernah dengar nggak gitu? Sejauh informasi yang kami dapat itu nggak pernah sih. Nggak pernah. Dan keluarganya itu memang keluarga yang baik-baik saja. Nggak pernah ada histori mereka melakukan pesugihan atau apa. Nggak pernah sama sekali. Cuman kekurangannya memang dia ini jahat sama orang. Jahat sama orang, terutama sama anak-anak kecil. Nah makanya yang mungkin bisa dijadikan pelajaran itu ya, kalau ada orang, ini kan orangnya sholat juga. Orang sholat, orang yang ngaji. Tapi kenapa kok dia bisa seperti itu?
Jadi bisa kita simpulkan di sini, sholat itu sebenarnya untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ada orang yang sudah sholat tapi masih jahat, ini ada yang keliru sama sholatnya. Benar. Ya kan? Jadi kita nggak bisa menyalahkan sholatnya. Ini orang sudah sholat tapi kok seperti ini keadaannya. Jadi kita jangan salahkan itunya. Pesan dari cerita ini mungkin ya itu tadi. Kalau ada orang yang sholat tapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar seperti dia marah-marah sama anak kecil, ini berarti dia masih belum sempurna sholatnya. Bisa jadi seperti itu. Ini yang bisa jadi pelajaran. Jadi seharusnya kalau ada orang sholat ya dia mengetahui bahwa seharusnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sejalan lah, paling nggak hubungan dengan manusianya bagus, hubungan dengan Allahnya juga bagus. Artinya kan seperti itu. Benar. Jadi mungkin dari situ warga kampung ini mulai bisa tarik kesimpulan. Sebenarnya juga banyak lagi cerita-cerita di kampungku. Mungkin karena kampung ini kampung lawas ya, kampung lama. Kampung tua ya, kampung tua di Surabaya. Di Surabaya. Dan sampai sekarang pun cerita terbaru tentang sosok Mbah ini belum ada lagi ya kedengeran ya? Belum dengar juga Belum sih. dengar juga Apalagi aku juga jarang main ke sana juga. Terakhir kapan Mas ke sana? Terakhir aku tahun 2014 aku pindah dari situ. Udah nggak ke sana lagi? Nggak ke sana lagi. Tapi udah lama banget ya. Sejauh itu sampai tahun 2014 ini masih banyak kejadian-kejadian yang aneh-aneh ya. Contoh kayak salah satu tadi yang kalau ada orang meninggal itu selalu 7 kali berturut-turut baru selesai. Oke. Itu selalu. Dan mesti ada burung itu tadi. Burung itu masih ada ya? Burung itu masih mesti kayak tetengar gitu. Yeah. Terus ada kenong itu tadi yang salah satu instrumen gamelan ini kan sudah lama dipakai. Kalau ada orang meninggal selalu dipukul itu, dong, dong, dong. Nah kadang-kadang kentongan ini bunyi sendiri, dong, dong. Nah itu biasanya mau ada yang orang meninggal, mau ada orang meninggal. Jadi kayak ada tetengar lah kalau di sana itu namanya. Ya wallahu alam ya, kita selalu percaya bahwa ini takdir memang, tapi ada sebuah petunjuk lah istilahnya. Kayak seperti itu.